Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang tata nama senyawa, di mana senyawa yang pertama yang akan kita bahas itu adalah senyawa yang bersifat ionik. Jadi senyawa yang bersifat ionik ini berasal dari logam dan non-logam, ya. Namun perlu juga diketahui yang akan kita bahas itu adalah senyawa biner, di mana senyawa biner ini adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur saja. Ketika kita memberikan nama dari senyawa ionik, pertama kita harus identifikasi dulu dalam senyawa tersebut. Logamnya itu berasal dari logam yang mana? Jika logamnya berasal dari logam golongan utama atau golongan A, di mana golongan A itu adalah golongan logam 1A sampai dengan 3A, maka tata namanya mengikuti aturan nama logam, kemudian disertai dengan nama non-logam dan ditambahkan ida untuk unsur yang kedua. Perlu diketahui, logam golongan 1A yang sering kali keluar itu adalah logam Li atau lithium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, dan Cs cesium. Sedangkan golongan 2A itu adalah Be berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, dan Sr strontium. Sedangkan 3A yang paling sering keluar itu adalah boron dan Al. Terutama Al ini sering kali keluar. Maka ketika kita memberikan namanya menggunakan aturan nama logam dan nama non-logam, kita perlu juga ketahui non-logamnya itu berasal dari golongan mana saja. Golongan non-logam itu dari golongan 4A sampai dengan 7A. Nah, yang sering keluar untuk unsur-unsur dalam tata nama senyawa ini yakni golongan 4A, yakni karbon dan silikon. Kemudian golongan 5A, N itu nitrogen, P itu fosfor, dan golongan 6A itu oksigen dan sulfur atau belerang. Sedangkan golongan 7A itu klor untuk F, Cl, klor, Br, brom, dan I iod ya, atau iodida ya. Lalu kemudian contohnya dari senyawa yang berikatan ionik ini, itu contohnya yang logamnya berasal dari golongan utama atau golongan A, itu contohnya itu NaCl ya. Jadi Na berasal dari golongan 1A, kemudian Cl-nya termasuk non-logam, di sini dia golongan 7A, maka aturan penamaannya mengikuti aturan nama logam, yakni natrium, tinggal disebut saja, Cl-nya klor, dan tambahkan ida sehingga natrium klorida. Kemudian kalau CaCl2 itu Ca berasal dari golongan 2A, Cl-nya non-logam sehingga namanya tinggal menyebutkan nama logamnya itu adalah Ca kalsium dan Cl-nya klor tambahkan ida ketika dia senyawanya senyawa biner. Lalu apa maksudnya dua ini? Dua ini tidak ada pengaruh untuk tata nama ya. Jadi untuk senyawa ionik tidak ada pengaruh yang dua ini. Jadi aturannya itu tinggal menyebutkan nama logam plus nama non-logam tambahkan ida ya. Kemudian jika logamnya berasal dari golongan transisi atau selain dari golongan logam golongan A, maka aturan penamaan senyawa ionik tersebut mengikuti aturan nama logam disertai dengan biloks logam disertai dengan nama non-logam tambahkan ida jika senyawa biner ya. Jadi biloks logam ini atau bilangan oksidasi sudah kita pelajari sebelumnya, jadi ini harus dikuasai dulu. Contohnya itu adalah senyawa FeBr3, maka senyawanya diberikan nama besi 3 bromida. Nah, 3 ini atau biloks logam 3 ini bagaimana cara mendapatkannya? Caranya itu adalah a few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Jadi tadi senyawanya itu adalah FeBr3. Aturan
tata nama senyawa untuk logam yang berasal dari logam transisi itu mengikuti aturan Bilox ya. Untuk logam yang transisi tadi, dimana aturannya itu kita mulai dari BR, bilangan oksidasinya itu -1 dikalikan 3 maka -3. Karena ini ada senyawa dimana Biloxnya itu harus sama dengan 0, maka kita tambahkan +3 di sini. Sehingga namanya menjadi besi 3 bromida. Ya, jadi 3 ini berasal dari bilangan oksidasi +3 yang ini. Lalu kemudian untuk senyawa CuO tadi, aturan penamaan dari senyawa ini mengikuti aturan Bilox, di mana oksigen aturannya itu -2. Karena oksigennya di sini 1, maka -2 dikali 1 -2 juga. Kemudian CuO ini termasuk ke dalam senyawa, sehingga Biloxnya antara Cu dan O itu jumlahnya harus sama dengan 0. Maka kita tambahkan berapa di sini biar hasilnya 0. Maka kita tambahkan +2. Jadi +2 -2 kan sama dengan 0. Nah, untuk namanya itu sendiri tembaga 2 oksida. Duanya ini berasal dari bilangan oksidasi Cu. Dan penulisannya itu harus menggunakan angka Romawi ya. Jadi sekarang kita akan belajar lebih lanjut jika suatu soal diminta untuk menentukan rumus senyawa dan di soal tersebut sudah ada nama senyawanya. Misalnya saya punya senyawa aluminium oksida. Pertanyaannya itu adalah tentukan rumus senyawanya. Nah, cara menentukannya itu kita harus ingat bahwa aluminium itu muatannya berapa. Jadi tadi sudah diberikan beberapa contoh ion positif atau kation dan ion negatif atau anionnya. Jadi itu perlu diingat. Nah, di sana itu Al3+. Jadi Al itu muatannya 3+, sedangkan oksigen itu muatannya 2-. Jadi untuk menentukan rumus senyawa dari aluminium oksida, yang perlu kita lihat itu adalah muatannya di sini 3/2. Di sini kita harus menyamakan muatannya atau menyamakan jumlahnya. Jadi 3/2 ini kelipatannya 6. Maka 3 dikali berapa biar hasilnya 6, maka kita taruhkan 2 di depan. Dan oksigen biar jadi 6 kita kalikan 3. Sehingga di sini Al itu jumlahnya ada 2, oksigen itu jumlahnya ada 3. Sehingga namanya atau rumus senyawanya menjadi Al2O3. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di soal diketahui nama senyawa, diminta rumus senyawanya. Jadi perhatikan caranya yang tadi. Jadi intinya itu adalah muatannya atau jumlah muatannya itu harus sama. Contoh yang lain, misalnya itu saya punya senyawa yang namanya magnesium sulfida. Nah, di sini magnesium itu bermuatan 2+. Sedangkan sulfida itu 2-. Nah,
Di sini untuk menentukan rumus senyawanya, diperhatikan seperti tadi, diperhatikan muatannya di sini ada 2, di sini ada 2. Karena jumlahnya sudah sama, jadi nggak perlu dikali seperti tadi. Jadi tinggal menuliskan unsurnya Mg sama S, jadi MgS. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalnya saya punya besi ya, jadi senyawanya besi 2 klorida. Nah, jadi jika menemukan senyawa yang ada angka Romawinya seperti ini, maka dia berasal dari logam transisi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Sama saja ya. Jadi besi dan klor. Nah, besi itu karena di sini sudah jelas sekali ya, 2 ini merupakan muatan dari besinya. Sedangkan Cl itu aturannya itu -1 ya. Nah, di sini kan muatannya berbeda. Di sini angkanya 2, di sini angkanya 1. Maka di sini kita cari angka penglipatan terbesarnya. Jadi kita ambil 2. Jadi Fe-nya itu kita kalikan 1 dan Cl-nya kita kalikan 2. Sehingga namanya menjadi Fe-nya 1, Cl-nya ada 2. Jadi FeCl2. Jadi seperti itu ya. Jadi gampang sekali untuk menentukan rumus senyawa jika diketahui nama senyawanya. Jadi intinya itu adalah samakan muatannya, kemudian kalikan dengan angka yang sesuai agar sama antara unsur-unsur yang berikatan tadi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh latihannya. Jadi silakan kalian kerjakan contoh latihan yang ada di video ini untuk bisa lebih memahami bagaimana aturan dari tata nama senyawa ya.